Bam Bank Danfo Channel. Jika siapa Tuhan kamu? Yang diutamakan oleh Rasul mengetahui siapa Tuhan kita yang menjadikan diri kita ini. Karena kita mau menghadap. Jadi kalau tidak tahu macam mana menghadap. Pertama di dalam beramal kita menghadap kepada zat Allah. Di dalam ibadah wajib menghadap kepada zat Allah. Jika tidak menghadap kepada zat Allah, amal ibadah itu dosa. Nah itu, karena menghadap itu pahala. Membelakangi Allah itu dosa. Maka kita berzikir menghadap kepada zat Allah. Zat Allah kita belakangi. Tidak kita pedulikan. Kita bersalawat. Tidak juga mengingat kepada zat Allah. Kemudian kita bertasbih. Juga tidak mengingat kepada zat Allah. Kita baca Quran. Tidak mengingat kepada zat Allah. Ini dosa. Mengijik namanya. Nah, kalau cara kita sekarang mengijik Tuhan. Nah, gitu. Kita puji-puji namanya, tapi orangnya di belakang ini. Kan marah dia. Nah, itu. Ibadah, begitu juga salat, menghadap. Wa aqimis salata li dzikri. Nah, tegakkan salat ingat aku. Kata Allah. Puasa. Nah, sebentar lagi. Itu mengingat. Jangan lalai kita dalam puasa itu. Nah, itu. Penuhilah dengan zat Allah dan sifatnya. Yang ada pada diri manusia itu. Nah, mengeluarkan zakat pun mengingat kepada zat Allah. Dan terakhir haji. Juga tidak ada tujuan yang lain. Hanya untuk menghadap kepada zat Allah. Terakhir, itulah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang datang dari Allah pasti kembali kepada Allah. Jadi kalau kembali kita bisa menghadap, bagaimana? Maka tercampaklah kita. Kemana tercampaknya? Ke dunia ini. Ruhani kita dicampakkan Allah ke dunia ini kembali. Tak bisa menghadap kepada Allah. Tak bisa pulang kepada Allah. Karena dia mencintai dunia, dicampakkan oleh kembali ke dunia. Nah, itulah ajaran Rasulullah kepada umat. Supaya kita itu jangan mencintai dunia. Dunia ini dicampaki dan diusahakan. Untuk mendapatkan kehidupan di dunia ini yang baik. Bukan juga ditinggalkan. Untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu. Bukan juga ditinggalkan. Ada juga yang tidak mau pedulikan kepada dunia ini, tinggalkannya. Wah, itu juga salah. Yang diberikan kenapa? Tidak diterima. Kenapa sudah diterima? Yang diberikan diterima. Nanti habis dunia, baru akhirat. Akhirat lagi baru kita terima. Itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul. Maka Rasul memberikan pelajaran dan petunjuk kepada kita umat. Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Nah, sudah bisa dijawab kan? Siapa? Siapa dia? Tuhan. Nah, Allah ke atas. Hah? Siapa dia? Kalau kita jawab, siapa? Itu. Jadi kalau kita menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah.
Apa jawaban Rasulullah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada bak. Bukan Allah. Allah itu namanya. Tuhan itu pangkatnya. Jadi dirinya yang hidup. Itu yang punya nama 99 nama. Nah, satu lagi dirahasiakannya. Nah, itu. Nah, dialah yang mengaku Tuhan itu. La ilaha illa ana. Kata yang hidup itu. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya aku. Yang hidup. Nah, itu. Di mana ada yang hidup yang merata di seluruh tubuh manusia. Dan di semesta alam. Ada yang hidup, ada manusia. Ada yang hidup, ada binatang. Ada yang hidup, ada tumbuh-tumbuhan. Ada yang hidup, ada bumi. Ada yang hidup, ada langit. Ada yang hidup, musnah semuanya. Tidak ada lagi. Nah, itu. Coba macam mana kita tidak cinta pada yang hidup itu. Jalan yang pertama, maka kita cinta kepada yang hidup itu. Pada sana, dia mengadakan diri kita. Kedua, dia akan meniadakan. Ketiga, menghidupkan diri seluruh manusia. Keempat, dia akan mematikan. Kelima, dia memberi rezeki. Dan yang keenam, dia menunjukkan jalan yang lurus. Itulah yang hidup. Yang bernama Allah, Rahman, Rahim, Ahad, Wahid, Mawjud, Jawad, Wasif, Karim, sampai Sabur 99 yang amat sabar. Itu kata Rasul. Ini aja, tanya 13 tahun, 13 tahun. Kedua, yang diajarkan oleh Rasul, waman nabiyuka. Siapa nabi kamu? Siapa? Kita punya nabi kan? Siapa ada? Muhammad. Nah, nama. Dia bukan tanya nama, ini tanya orangnya. Yang bernama Muhammad, dia seorang nabi, mana dia? Kalau nama Muhammad, wah, beribu nama Muhammad di dunia ini. Nah, apakah kita menabikan itu? Tidak. Yang mana dia nabi kita? Nah, yang bernama Muhammad itu. Di mana dia? Coba. Untuk apa kita mengaji banyak-banyak? Mengaji lama-lama. Kalau tak tahunya kepada Tuhan, kepada Nabi, untuk apa? Apa yang dikaji? Berapa tahun? 50 tahun. Berapa? 30 tahun. Tahu dong Tuhan? Entah. Tahu dong Nabi? Juga, tak mana. Apa artinya? Yang penting tahu dengan Tuhan, dengan Allah, dan dengan Nabi yang membimbing kita. Yang membawa kita kepada Allah itu adalah Nabi. Itu dikatakan Rasul. Ada. Siapa dia? Mana dia? Ada apa lagi? Allah tadi ada jenengan. Yang sini kan ada jenengan. Ada. Jadi tidak ada keluarga ke langit. Kita menyembah Tuhan yang ada. Di mana kita berada? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu. Bukan menyembah Tuhan yang tidak ada di atas langit sana, enggak. Kita menyembah Tuhan yang ada, yang sangat dekat dengan kita. Enggak? Mana lagi? Jadi kita ikut juga dengan jawaban Muhammad Rasulullah. Jangan mengada-ngada. Asal jawab saja kan. Tidak bisa. Mesti ikut Rasul. Kalau kita menjawabnya. Apa kata Rasul?
Rasul dia berpegang kepada Al-Quran. Ayo. Apa kata Rasul? Huwal awwalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Itulah dia. Nabimu yang bernama Muhammad. Dia ada awalnya, dia ada akhirnya, dia ada zahirnya, dan dia ada batinnya. Itu dia. Awalnya di mana? Nyawa manusia. Coba lihat. Apa itu nyawa manusia itu? Nurani. Itu. Awalnya. Awalnya Muhammad. Akhirnya ruhani. Mana dia ruhani? Itu hati. Coba lihat hati itu. Itu ruh. Nah, zahirnya insani. Mana insani? Ini. Coba. Nah, kemudian batinnya Rabbani. Rabbani rahasia. Itulah yang sendiri. Nah, coba. Ada apa enggak? Ada? Iya, iman. Baru dapat diimankan. Itu. Dapat ditemui. Jangan apa? Jangan rasa. Itu bukan disabuni dengan badan. Bukan dilihat dengan mata kepala. Tapi dilihat dengan mata hati, dengan ilmu. Tapi dijumpai dengan rasa. Dan ada rasanya. Rasa bergerak, berkuasa, rasa berkehendak, rasa mengetahui, rasa mendengar, rasa melihat, rasa berkata-kata. Itulah dia nabimu, kata Rasul, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti Muhammad itu? Suci, yang tidak tersentuh oleh sekalian dosa. Itu dia orang yang suci. Itulah yang bakal kita tuntut ke sana kita. Itu kita jadikanlah diri kita itu menjadi diri dia itu. Baru kita menjadi kekasih Allah. Itu barang siapa yang dapat menjadikan diri itu seperti dia, maka barulah kita itu dicintai oleh Allah. Badan kita zahirnya insani, batin hati kita, rohani jiwa kita, nurani, dan yang hidup batin kita adalah Rabbani. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Dua, ketiga. Wa imamuka. Kata Rasul, siapa imam kamu? Siapa? Kata imam kita. Kita kembali kali ikut siapa? Imam atau enggak? Imam enggak? Kalau tak ikut imam enggak bisa. Mana sampai kemarin? Siapa imam kita? Di situ diberikan jawaban adalah imam kamu itu adalah Al-Quran. Betul? Mana Al-Qurannya? Al-Qurannya mana? Jempat. Gimana? Gimana Al-Qurannya menjadi imam kita? Al-ilmu fis-sudur. Ilmu di dalam dada, itulah iman kita. Al-Quranul Karimu imam. Itu bisa ikut Al-Quran. Al-Quran itulah imam kita. Apa Al-Quran? Yang benar. Bisa ikut yang benar, tidak mau mengikut kepada yang batal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkan Allah Al-Quran, petunjuk bagi diri manusia
untuk membedakan antara yang hak dengan yang batal. Itu Al-Quran. Nah, maka tersimpanlah dia di dalam dada manusia. Seperti lampu. Bersinar dan menyala. Itu. Bersinar. Dia ke tulang menjadi kekuatan. Menyinar dia ke urat menjadi kehendak. Menyinar dia ke kuping menjadi pendengar. Menyinar dia ke mata menjadi penglihat. Dan menyinar dia ke kalam menjadi kalam berkata-kata. Ini imam kita. Siang dan malam kita mengikut itu. Tapi kalau Quran yang tertulis ini, wah. Kalau dia tidur di dalam lemari, kita pun tak bisa tidur juga dalam lemari sana. Nggak kemana-mana kita. Orang beriman kan? Kalau itu kita katakan imam kita, Quran yang tertulis, wah dia benar. Karena Al-Quran ini tidak tertulis awalnya yang di dada Rasulullah. Tidak tertulis. Sesudah tertulis di abad yang keempat. Itu pun 4 abad sesudah Rasulullah tidak ada Quran yang tertulis. Semua Al-Quran di dalam dada. Itu. Jadi ini Quran di dalam dada nggak pakai orang lagi sekarang kalau tidak tertulis. Itu. Jadi mesti pakai Quran yang tertulis. Jadi kalau kita memakai Al-Quran yang tertulis, kita tambah lagi ilmunya. Beberapa tahun pula kita menuntut ilmunya itu, sepasang kita pelajari lahu syarat mantik bayan ashabun nuzul. Baru bisa mengerti Al-Quran itu. Itu. Ini Quran yang dari Rasulullah langsung pakai aja. Itu. Tidak ada lagi lahu syaratnya, nggak ada. Paling-paling tersyarat. Tertelungkup. Itu aja. Itu tersyarat itu untuk tertelungkup. Nah, jadi kemudian yang keempat. Apa itu? Al-aqiblatuka. Kemana hadap kamu? Jadi kita ini berhadap kepada siapa? Coba ibu, berhadap mana? Sekarang ini. Ini tak sama nih. Ada kita ini. Ibu ini ada mana? Yang lain? Ada mana? Ya, silakan. Ada silakan. Misalnya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qiblat juga kemana qiblat kamu misalnya oleh Rasul. Karena lihat tolong. Ya. Jadi di sini ada 4 qiblat. Ya, di majlis kita malam ini ada 4 qiblat. Ada 4 adat. Nah, itu maka tidak sama kita sama jemaah itu. Datang jemaah ini melapor kata pada kita, bagaimana Tuan Guru itu sesuatu begini. Udahlah. Begitu pendapatnya silakan aja dulu. Datang sebelah sana Tuan Guru itu jemaah lah. Nanti payah kita nanti. Ini dia pada begini. Udah, begitu pendapatnya dari kanan dulu sampai situ baru sampainya. Ada satu lagi bagi Tuan Guru, katanya dia fardu ain, tapi dia mengubat begitu begini. Asal bisa menyembuhkan, kan penting dong. Udah biarkan. Yang penting bisa dia mengubat menyembuhkan. Aja. Jadi kalau fardu ain ini apapun jadi. Itu fardu apa saja bisa jadi. Itu. Kenapa? Karena ini dia 4 qiblat. Itu. Ini yang ditanya oleh Rasulullah ini ya. 4 qiblat yang tadi dijawab. Yang pertama qiblat syariat. Yang nampak majlis yang hadir ini adalah
manusia laki-laki dan perempuan. Akan hadapnya, kiblatnya. Nah itu yang nampak laki-laki dan perempuan. Tuh. Jadi karena dia melihat jasmaninya. Kalau dia berhadap kepada rohaninya, yang ada ini tidak ada manusia laki-laki dan perempuan, yang ada adalah malaikat. Nah itu malaikat yang 10 malaikat. Nah itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rahman, Katibin, Munkar, Nasir, Malik, Ridwan. Ini yang ada malaikat. Nah itulah hati manusia itu rumah malaikat. Nah itu jangan dihayal-hayalkan lagi. Nah, karena kita beriman kepada malaikat mana? Malaikat yang diimankan. Oh tak ada apa yang diimankan. Nah coba kita lihat apa katanya. Jibril memberikan wahyu, ini memberikan ilmu. Mikail memberikan rezeki. Israfil menghembus angin. Israel mencabut nyawa. Rahman menjadi hakim pengadilan di sebelah kanan. Katibin di sebelah kiri. Dia mencatat kejahatan. Munkar, tukang tanya. Rancil, tukang pukul. Malik menunggu pintu neraka, Ridwan menunggu pintu surga. Ini yang dikatakan kiblat yang kedua memandang malaikat. Tidak lagi manusia yang dipandang laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, kiblat yang ketiga apa yang dipandang adalah wajah Allah. Nah itu adalah sifat Allah yang dipandangnya adalah nur Allah yang berlaku siang dan malam. Sesuai dengan petunjuknya dalam Al-Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Nah itu. Kemudian dikatakannya di surah An-Nur lagi, Allahu nurus sama wati wal ard. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, katakan pandangannya. Siapa dia itu? Nabi. Itulah Muhammad Rasulullah. Kenapa selama banyak kita membuang waktu menghinakan Muhammad Rasulullah? Kenapa? Dihayalkan lagi, jadi cincilkan. Dia di Mekah, di Madinah, jadi orang Mekah, orang Madinah yang punya Rasul. Kita tak punya Rasul. Ini kenapa? Itu hayalan. Nah, itulah dibawa syaitan kita menghayal. Itu sudah tidak diadakan lagi. Karena sudah dikatakan Allah, sesudah Muhammad Rasulullah dilahirkan menjadi Muhammad, kemudian menjadi Al-Amin, kemudian menjadi itu apa namanya? Sesudah menjadi Al-Amin, sesudah dia memimpin, itu menjadi ya, apa namanya itu? Terakhirnya di dunia ini menjadi apa? Bukan. Jadi terakhir dia menjadi Mahmud, terpuji. Yang terakhir barulah rahmatan lil alamin. Itu Muhammad. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh, sebelum diturunkan. Dia menerangi di langit dan di bumi. Kemudian turun menerangi di bumi. Itulah menjadi Muhammad Rasulullah. Kemudian baru dia menjadi Al-Amin, terpercaya. Baru menjadi Mahmud, terpuji. Baru kembali sampai sekarang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, hanya menjadi rahmat semesta alam. Itu mana rahmatan lil
Coba lihat, adalah nyawa manusia. Itulah rahmat. Itu maka apabila datang berita, Pak, Bu, si fulan salah berpulang, karakmatullah. Itu, siapa yang pulang? Hah? Rahmatullah, kan? Itu. Siapa rahmatullah? Jadi kalau sekarang apabila tidak lagi kita ini dibimbing dan diasuh oleh Muhammad, sudahlah. Habis itu. Ada lagi. Tinggallah zanazah. Itu yang ada. Nah, kalau masih ada rahmat lil alamin di seluruh tubuh ini, kemana saja kita akan dimuliakan orang. Nah, itu. Tidak berani orang menggunakannya. Karena ada rahmat lil alamin. Itu. Itu ya Imam. Kesanalah siang dan malam pandangan dia. Tak ada yang lain. Itu yang dimaksudnya fa'ain nama tuwalu fasamma walfullah. Dalam kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Itulah peringatan dan pertunjukan Al-Quran. Padahal wa ma'arsalna ka'ila rahmatan lil alamin. Itu yang dihadap. Itu yang dipandang. Itu. Dan yang terakhir. Sesudah Imam apa tadi? Kiblat. Sesudah kiblat kemana lagi? Hadap. Itu kemana? Kemana sama hadap? Coba kemana kita menghadap ini sekarang? Itu. Kiblat kita, amanah kiblat kita yang terakhir. Sesudah kita berkiblatkan kepada Nabi yaitu Muhammad Rasulullah, kemudian kemana kita berhadap? Wallahu muhitum bil alamin. Baru kita menghadap kepada Zat Allah yang merata di seluruh alam. Nah, coba. Mana dia yang merata? Yang hidup di dalam tubuh kita. Itulah Zat Allah yang Maha Suci. Nah, itu. Yang bergerak di tulang kita. Yang memberikan kehendak di urat kita. Yang memberikan ilmu di otak kita. Yang memberikan pendengar di kuping kita. Yang memberikan penglihat di mata kita. Yang memberikan kalam berkata-kata. Itulah Nabi itu. Jadi kemana mau cari? Itu dihayal-hayalkan orang itu. Itu yang dimaksud oleh Rasul. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut. Jangan kamu gemetar, Allah itu bersama kita. Coba lihat ya. Itulah ilmu itu. Coba, bisa menceraikan kita? Bisa kita bercerai dengan dia? Kemana? Ilmu itu. Kemana saja kita berkata ilmu. Karena ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Habibullah. Kekasih Allah. Adakah yang lebih tinggi? Adakah yang lebih menjadi jaminan? Ada? Nah, pahamilah baik-baik. Telitilah Al-Quran Al-Hadis. Itu. Jadi inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika sudah kita dapat berkiblatkan menghadap kepada af'al Allah, dapat kita menghadap kepada asma Allah, dapat kita menghadap kepada wajah Allah, dan dapat kita menghadap kepada diri Allah. Ini yang dinamakan oleh Nabi innamal mu'minun minna ikhwatun. Itu orang yang beriman. Itulah bersaudara. Sayangilah saudara kamu seperti menyayangi diri kamu sendiri. Coba lihat ya. Nah, jadi kemudian siapa bapak kamu ini? Katanya.
Bapak siapa yang punya salah? Kita ini punya bapak mana? Kalau tak punya bapak, ya jangan siapa tidak. Nah, jadi kita adalah anak Ibrahim Khalilullah. Jadi kita adalah menjadi anak Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Karena tidak ada yang bisa menegakkan agama Allah itu kecuali Ibrahim. Karena persyaratannya sangat berat. Apa persyaratannya? Korban. Nah, coba lihat ini. Ada diri kita aja enggak? Ayo. Coba sekarang renungkan baik-baik yang ada ini. Diri siapa? Selalu kita renungkan. Diri Allah. Yang bergerak? Kudrat Allah. Yang berkehendak? Iradat Allah. Yang mengetahui ilmu Allah. Yang mendengar sama Allah. Yang melihat basar Allah. Yang berkata-kata salam Allah. Yang hidup diri Allah. Ada tidak? Itu tidak ada. Cuma hanya pengakuan. Kita mengakui yang milik Allah itu. Maka syirik hukumnya. Maka Allah sangat murka milik dia. Kita rampas, kita akui. Maksudnya, pulangkan. Itu jangan diakui. Pulangkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu itu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jika kamu serahkan, maka Allah akan menukar dengan dirinya. Itu dirinya yang diberikannya. Itu. Sudah itu sifatnya. Itu maka, wahai insan, panakan wujudmu di dalam wujud Allah. Panakan sifatmu di dalam sifat Allah. Itu perintahnya. Jika dapat kita memfanakan wujud kita kepada wujud Allah, dapat kita mengembalikan, memfanakan sifat itu kepada sifat Allah, apa kata Allah? Aku yang hidup dalam dirimu. Aku yang kuasa pada tulangmu. Aku yang berkehendak pada nafsumu. Aku yang mengetahui dalam ilmumu. Aku yang mendengar pada telingamu. Aku yang melihat pada matamu. Aku yang berkata-kata pada lidahmu. Perkara itulah masalah engkau daripada segala syirik. Sebabnya kita syirik merampas hak Allah. Kita sangka ada kita ini punya usaha dan ikhtiar. Sak dan sangka. Itu cuma. Padahal ada. Sak dan sangka itulah yang dikembalikan kepada Allah. Jangan ada itu sak sangka itu. Nah, barulah nyata. Itu. Barulah nyata Allah itu. Barulah kita hidup di dunia ini min Allah. Lillah. Daripada Allah. Kepada Allah. Bagi Allah. Nah, jadi inilah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tahu jangan diri kita, tahu jangan Nabi kita, tahu jangan Rasul kita, tahu jangan imam kita, tahu kemana kiblat kita. Itu sudah dapat semua kita tahu itu. Lalu kita tingkatkan menjadi iman. Itu bukan iman itu tidak lepas daripada meningkatkan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana iman? Ini Isra dan Mi'raj. Itu iman. Nah, itu menjalani langit, menjalani bumi, menjalani langit, menjalani alam nur, menghadap kepada zat Allah. Ini iman, menghadap kepada zat. Itulah iman. Itu. Nah, jadi inilah pelajaran kita pada malam ini, tambahan daripada pelajaran yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan tambahan yang sedikit ini benar-benar ilmu kita itu menunjuk dia kepada iman.
Jadi ilmu itu menunjuk kepada iman. Yang mana imannya itulah perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, kesana sambungannya. Gitu. Baru dia berlaku Isra dan Mi'raj untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi di seluruh tubuhnya. Jadi barangkali ini saja dulu para singkat mengenai mukadimah pelajaran kita untuk menjalankan ilmu kita supaya dapat meningkatkan kepada iman dan kita langsungkan kembali kepada usulnya. Jika ada yang memerlukan usul boleh dipersilakan. Nah, usul itu akan meningkatkan perjalanan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sinilah dulu kita padakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mengenai minggu depan bagaimana? Jadi saya untuk mendengar pengalaman Pak Irma apakah minggu ini sudah diberikan untuk? Ya, minggu depan. Minggu depan itu malam apa itu? Motong ya. Rapat sekali, nah. Dan istirahat Pak Guru. Malam motong. Boleh juga. Jadi paginya motong itu kan. Malamnya itu kan itu. Boleh? Boleh tidak? Kita lanjutkan lah. Untuk malam minggu akan datang kita mengajarkan teleskop. Jadi untuk menyambung ilmu ini hakikat iman. Jadi kita sempurnakan nanti sampai ketika iman kita baru ibadah. Maka kita akan menyambut ibadah puasa. Yang mana diwajibkan oleh Allah kepada kita puasa itu ada berapa macam puasa? Itu semua kita tingkatkan di sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan lanjutkan itu. Silakan kalau ada yang memberikan usul. Jadi malam apa kamu baru ini? Rabu. Iya. Ke Langkat Hulu sana. Di sanalah awal saya memberikan pelajaran ini. Di tahun 68. Itu. Di Langkat Hulu sana. Dan dia sudah dihitung orang tua sekitar 40 tahun. Anak yang baru ini sudah bersuci. Itu. Jadi 2 tahun saya mengajar di Payatan Pahari perkebunan. 4 tahun saya di Kampung Aman Damai itu. Kampung Aman Damai itu padat penduduk ribuan orang itu. Kampung Aman Damai itu. Jadi orang itu tak ada yang tangga sama saya. Kebetulan ada satu orang yang satu pengajian dulu, tapi dia lain pengajiannya. Dia adalah mengikuti pelajaran daripada Nabi Khalil. Saya pengajaran Usuluddin. Itulah yang mengenal saya karena dia asal-asalan jumpa sama saya ini. Dan itulah dulu memberitahukan di sana. Itulah tuan guru yang pertama mengajar di sini dulu yang akan datang kemarin. Maka banyaklah orang itu yang datang. Rupanya ada lagi anak-anaknya. Ada juga yang masih ada anaknya itu termasuk imam daripada masjid itu anaknya. Itu banyak juga pengurus-pengurus masjid itu tinggal anaknya. Itu. Jadi 40 tahun saya tinggalkan.
orang itu pun tidak lagi menyangka saya itu ada. Terbukti pula memang orang-orang tua yang menuntut ilmu semasa sudah tidak ada lagi. Tinggal satu orang itu yang ada. Jadi kembalilah saya ke sana membacakan kalam lain. Jadi kenapa katanya? Kami pada malam ini mendengarkan keterangan daripada sejarah Islam yang ada. Seumur hidup kami tidak pernah mendengar. Jadi, yang kalian dengar kali apa? Itulah dia yang sebenarnya. Ya, kalau tahu kalian yang sebenarnya, kenapa tidak dipandangkan? Kenapa tidak tuliskan? Ya tak ada yang tahu lagi menuliskannya. Cuma itulah yang benar. Ini entah ke mana-mana kita dibawanya. Itu. Bagaimana kita untuk mengenal Isra dan Mi'raj? Kalau hanya ketawa cuma gelak-gelak. Cuman pulang ke rumah membawa ketawa. Itu. Jadi ujung ketawa itu kemana? Nangis. Iya kan? Itu ujungnya. Itu. Jadi mereka bersemangatlah kembali untuk membangun pengajian itu. Jadi ini sudah mendaftar, orang itu yang sudah terdaftar 20 orang lah yang mau berbayar. Itu. Jadi bukan karena rupanya tidak menerima, karena tidak ada yang menerangkan. Bukan tidak terima. Jadi asal jelas saja kita menerangkan. Yang mana kurang jelas silahkan pertanyakan. Dan kita terus langsung terbuka aja. Karena menerima agama ini jangan ikhlas. Bukan dengan paksaan. Nah. Itu. Jadi mereka menyangka setahu orang saya itu mengambil ladang, membuka ladang baru, membuka utang tua. Itulah beritanya katanya meninggalkan. Saya dulu lari, bukan tak lari meninggalkan daerah itu. Kampung saya bukan di situ, kampung saya di luar lagi, kampung sana baru namanya. Itu kampung Amban Damai sekitar 5 km dari saya. Saya di situ ngajar lagi. Gandul sama perkebun sama-sama. Itu. Jadi pada saat itu maka saya lagi, saya diminta oleh Udim dan Kurim. Gitu. Untuk menjadi tugas tituler, menjadi guru di situ. Itu. Jadi memang tawarannya memang luar biasa. Memang bisa lah. Kita dapat letnan pangkat. Itu mobil jeep 1. Diberikan kendaraan untuk menjalani Udim dan Kurim. Untuk memberikan pelajaran ini. Itu yang penting menjadi imam di masjid dan menjadi guru. Jadi jamaah-jamaah ini nuntut semua. Tangisan. Jangan tuan guru. Kalau sudah tuan guru menandatangani surat itu, maka kami pun tak bisa jumpa lagi. Karena itu sudah tertutup. Itu sudah khusus untuk Udim dan Kurim. Ya, kita pun juga bersenjata kan. Itu yang ditakutkan orang tuh. Jadi bagaimana caranya timbang sana, timbang sini, timbang sana, timbang sini. Lalu, itulah pengatasnya. Jadi anak-anak sama ibu kandung selalu kan ke perbawangan sana. Ditumpangkan di sana, sesudah orang pun di perbawangan sana, saya kemarin. Itu. Dan mutan itu. Itu. Jadi saya tutuplah pengajian ini. Apapun cerita orang dalam agama saya tidak peduli. Saya diam saja, saya bersikap pun tidak nyahut pun tidak. Itu. Tapi akhirnya terpancing juga. Di sana dulu kan banyak rusa. Jadi datang tukang pemburu rusa itu orang kampung itu, ajak saya mau bulu rusa, ngincer.
Boleh. Nah, so, lihat malam kan juga asal sudah capek istirahat di atas batang-batang yang besar itu di tempat tumbangan-tumbangan ladang orang tuh tidur sebentar situ di atas kayu itu. Nah, kalau tidak mencari tanah yang bersih, sambil duduk itu cerita. Cerita sampailah ke azan. Mulai terbuka. Kawan tadi pun begitu juga kan. Usul sana usul sini. Wah, batu usulnya. Mau sama itu masalah. Jadi akhirnya baiatlah ya. Satu orang. Jadi sebenarnya ini rahasia akan sembunyikan cukup anjala kalian. Ada kawan saya. Lain yang dibuka, sibuk nanti. Nggak tertutup. Memang betul apa kata orang tua. Kalau mulut betul itu, berapa banyak bisa disumbat. Tapi kalau mulut orang, kan bisa tak sumbat, satu kurang. Itu. Jadi akhirnya sudahlah. Kembali lagi dah. Itu. Padahal memang saya cukup merahasiakan. Karena amanah Tuan Guru pun begitu, jangan kau kembangkan ini ya. Untuk keluar dari anda cukup. Itu. Kalau dapatmu, satu orang saja. Itu. Yang dapat menerima ilmu yang kamu ajarkan itu. Itu adalah amal salih. Itu mulianya. Nilainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada bumi dan langit ini. Itu seperti guru sendiri. Dapat satu orang saja amal yang saleh. Jadi ini amal saleh yang berkembang itu adalah amal saleh. Kedua daripada anak yang saleh. Karena itu saja harta yang panjang itu kan anak yang saleh, amal yang saleh saja katun jariyah. Itu. Karena ini melebihi daripada harta benda. Orang yang kaya-kaya belum tentu begini. Iya kan? Kita yang tidak kaya, bisa begini. Itu maka kata Tuan Guru yang dari 9 itu dulu. Aku yang kubenarkan kau menuntut ilmu kebal. Tapi tak ada artinya. Ilmu kuat, tak ada imbangnya. Itu aku mau, tapi kalau yang lain jangan. Itu. Jadi, apa maksudnya ini jatuh. Menuntut ilmu kebal tak ada artinya. Itu. Menuntut ilmu kuat tak ada imbangnya. Itu. Itulah pepatah. Kalau kita pelajari sekarang betul. Kalau kita membantu. Kalau kita tuntut ilmu kebal, hati kebal luka. Ada panas saya luka, enggak kan? Begitu banyaknya jemaah, ada yang melukai saya, enggak ada. Ada. Sudah, kebal tak ada anjingnya. Kalau yang macam-macam pun kebal itu ada anjingnya. Sekali-sekali kan juga luka juga. Kuat sekali kan. Sekarang kalau saya mau berapa ribu turun bisa langgar. Ya kan? Kumpulkan seluruh jamaah itu suruh angkat, tinggal itu semua. Gunung-gunung tidak. Ya kan? Itu dikatakan tak ada imbangnya. Itu. Betul. Bangsa kebaikan. Ya, kita kalau tuntut ilmu kebal, kalau tak punya kawan. Orang tak kabar, tak berani dekat jauh. Kalau kau kuat, kurang lemah, tak berani dekat. Kan? Siapa maunya jauh ni? Tidak pula dia sekarang. Memang ulama itu banyak apa